Selamat pagi. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya, untuk supaya lebih kenal dan lebih paham juga kan. Mungkin dari saya sendiri, Avani Riandana, lalu rekan saya Cynthia Rahmawati dari PPTIK ITB. Lalu di depan saya ada Bapak Dura Prayoga Arum yang bekerja di salah satu perusahaan pengelola keuangan swasta. Jadi di sini itu kami ingin konsultasi sebagai anak milenial mengenai bagaimana sih cara pengelolaan keuangan yang tepat. Karena sebagai anak milenial itu terkadang lebih mengepentingkan belanja atau mungkin nongkrong-nongkrong gitu kan. Jadi keuangannya itu tidak tertata dengan benar. Jadi untuk hari tuanya itu jadi pontang-panting gitu. Nah, mungkin dari Pak Dura Prayoga boleh memberikan saran atau pendapatnya bagaimana cara mengelola keuangan dengan benar. Oke. Boleh buka berdua ya? Oh, boleh. Kita udah protokol kan? Iya. Jadi sama Pani dan Cynthia. Oke. Sebetulnya senang sekali ya kalau saya ngebayangin dulu umur berapa sekarang? Saya 23. Sama Saya 21. Jadi kalau dulu saya umur 2 segitu belum kerja lah. Jadi belum ada income gitu. Jadi sebenarnya pengelolaan keuangan itu wajar sekali buat anak milenial gitu, udah punya income terus dia spend sesuai yang dia inginkan karena euforianya masih tinggi ya kan. Biasa kuliah nggak dapat duit, dapat jajan, tiba-tiba apa yang dimau nggak usah minta, punya sendiri gitu ya. Jadi ya udah belanja. Cuman oke, saya mau lihatkan sesuatu biar kita bisa berpikir ke depan, kenapa kita harus kelola keuangan kita lebih bijaksana ya. Nanti saya mau lihatkan tentang survei dari Lindra itu. Jadi lembaga ini independen sekali. Jadi dia cukup terkenal karena melakukan survei yang demikian lama. Apa yang dia lakukan survei itu? Dia mendatangi milenial yang sudah bekerja atau berwira swasta atau usaha gitu di usia 25 tahun. Oke. Nah, setelah usia 25 tahun, dia datang kembali 40 tahun kemudian. Ya. Jadi waktu 25 tahun disurvei, dicatat segalanya, terus nanti dia datangin lagi 40 tahun kemudian di masa unproduktif. Di usia 65 ya, masa pensiun kita 55 sekian, oke lah. 65 berarti sudah tidak produktif nih orang tuh ya. Didatangin lagi, diwawancarai lagi. Nah, ternyata dari 100 orang milenial di usia 25 tahun dahulu, setelah didatangin lagi, itu ternyata cuma 1 orang yang finansialnya terus naik, tetap naik di usia 65. Jadi cuma 1 orang dari 100 orang di usia 65 itu yang secara grafik keuangannya terus meningkat. 1 ya dari 100 loh. Nah, 4 orang lainnya dia mapan. Maksudnya mapan itu ya, keuangannya ya tetap aja segitu, nggak naik, nggak turun. Dia settle lah dengan keuangannya. Nah, sisanya 12 orang, 5 orang itu dia pengen tetap berada di posisi kekayaannya dia untuk settle, tapi dia tetap harus bekerja lagi di usia yang seharusnya dia menikmati hasil yang dia kerjakan terdahulu. Ternyata dia harus kerja lagi di usia 65 gitu kan. Kebayang nggak, mau nggak kayak gitu, udah 65 fisik gitu, tapi ya gimana lagi lah, jaga strata sosialnya. Nah, didatangin lagi 12 orang bangkrut. Jadi di usia 25, 65 udah bangkrut duluan 12 orang tuh. Ya, datangin lagi yang sisanya ada 29 orang di usia 65 sudah meninggal semua. Nah, yang terakhir ternyata ini yang nggak bagus ya. Ternyata hampir 50% atau 49% orang di usia 65 yang dia datangi itu ternyata tidak memiliki kestabilan secara ekonomi. Jadi ketergantungan sama anak, tergantungan sama sumbangan kalau sekarang dari pemerintah ada gitu ya. Dan juga banyak yang di panti jompo. Nah, itu kan usia 25 ya. Nah, ternyata kenapa bisa begitu? Nah, pasti ada yang
salah dengan pengelola keuangan. Oke, nanti saya cerita tentang bagaimana mengelola keuangan yang sebenarnya buat milenial ya. Jadi sebenarnya simpel ya. Mau ada yang tanyain nggak sebelumnya? Apa yang mau ditanyain tentang finansial, apa yang spesifikasinya, apa yang mau ditanya sebetulnya? Jadi kan kalau dilihat dari surveinya tadi kan kebanyakan bahkan cuma hanya satu orang saja yang kaya gitu. Nah berarti apakah itu bagaimana gitu caranya supaya kita bisa berada di satu orang itu yang kaya itu? Apakah harus invest ataukah harus membangun usaha dari 25 ataukah harus bagaimana gitu? Oke, jadi karena ini yang ditanyakan sebenarnya kan simple investment ya, yang sederhana sekali gitu ya. Kalau mau nanya sama Fani dan Cynthia itu kalau ada di puncak piramida kayak gini mau yang mana? Yang paling atas. Yang paling atas. Tapi kan nggak bisa cuma satu, jadi kalian harus sweet dulu. Siapa yang menang? Jadi cuma satu ya. Nah, oke, sebenarnya kalau ini bolehlah ini jadi literasi ya, bahan pemikiran kita. Cuman untuk simpelnya sebetulnya ada hal yang bisa kita pelajari dari euforia anak milenial dalam mengelola keuangannya ya. Jadi sebelum kita melangkah ke bagaimana sih menginvestasikan uang di hari tua, nah yang harus kita punya adalah disposable income. Apa itu disposable income? Itu uang sisa yang hasil dari pengeluaran income dengan expense pengeluaran, baru ada namanya disposable income. Nah, ya, kalau kita bilang uang dingin lah ya, yang nggak bisa dipakai. Nah ini yang biasa kita lakukan sehari-hari di orang milenial ya. Ada income dikurangi ke expense sama dengan saving, tabungan. Oke. Nah, apakah ini sudah benar? Menurut emang biasa dilakukan begitu ya? Yes. Oke. Nah, tapi benar nggak menurut Cynthia sama Fani? Menurut saya sih kurang tepat kan, berarti savingnya hanya dari sisa. Oh, dari sisa. Menurut Cynthia gimana? Harus beda. Ya, harusnya kita kayak mendahulukan ya tabungan untuk di hari tua kita nanti. Kalian lakukan begitu? Ya udah, selamat Anda ada di piramida nomor 1 itu. Ya, jadi benar. Ini hal yang biasa dilakukan orang-orang ya. Dia ada income, terus dipakai bayar, nanti sama dengan mending ya ada sisa. Bisa jadi sih sebenarnya nggak ada sisa sama sekali ya. Nah, jadi pola yang benar itu adalah income dikurangi saving, maka terciptanya biaya hidup yang bisa. Jadi biaya hidup itu sebenarnya bisa kita ciptakan ya. Jadi ada uang itu tidak memperbudak kita. Ya, nanti saya ceritalah tentang itu ya. Jadi yang lebih tepat adalah income didahulukan dan saving, maka jadi ini yang benar ya. Yang lebih tepat dan lebih baik adalah income dikurangi dengan tabungan sama dengan biaya hidup. Jadi kenapa seperti itu? Ya sama polanya seperti ini. Kenapa sih harus menabung dulu? Karena kalau tipe belanja ya begini, kita belanja dulu seperti telur yang retak. Jadi menabungnya naik turun tuh. Jadi nggak jelas kapan, sama kayak hubungan kalau di nomor 2 kan nggak jelas itu dah. Jadi nggak selalu sekian. Tapi beda dengan itu ibaratnya telur yang retak itu riskan ya. Nah kalau tipe B ya seperti ini. Jadi dia utuh menabung tuh pasti sekian gitu ya. Jadi uang belanja itu ada setelah kita saving dulu. Saya pernah dengar bahwa orang yang sejahtera di hari tua itu bukan orang yang banyak income, ternyata, tapi orang yang lebih banyak menyimpan daripada orang lainnya gitu. Nah ini mungkin kita juga bisa jadi kebiasaan yang menabung sekian, terus nanti biaya hidup bisa kita create sendiri. Biaya hidup saya ada di level mana sih sebenarnya yang bagus ya. Oke, nah ini jadi sekarang Pani tahu ya sama Cynthia bahwa
untuk tipe menabung itu kita harus ada di posisi mana, tipe A atau tipe B. Nah, itu kan udah paham ya sekarang. Jadi gaya hidup bisa kita ciptakan dengan sisa uang dari hasil tabungan kan, akhirnya banyak rem ya kan, kalau aduh uang itu segini. Jadi kita nyitain nih sebulan ke depan saya akan mempersiapkan uang segini saja gitu. Jadi itu yang bisa menahan kita untuk nggak gatal beli sesuatu yang sebenarnya nggak perlu banget. Nah, untuk simpenan ada namanya simpenan saat ini, now, soon, atau buat yang lama. Nanti saya cerita. Oke. Di sini saya mau cerita 3 keranjang. Nggak ada di sini. Tadi ada 3 keranjang yang sebenarnya harus kita simpan itu. Satu adalah keranjang keamanan. Jadi untuk mengelola keuangan kita harus persiapkan keranjang-keranjang yang harus kita isi. Nah itu masing-masing keranjang itu harus dipenuhin dulu, baru kita berpindah ke keranjang berikutnya ya. Satu adalah keranjang keamanan, di mana kita harus ada uang untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah di keranjang ini minimal harus ada 3-6 bulan biaya hidup. Kenapa? Jika terjadi risiko dan kita, uang ini masih bisa mengcover biaya hidup 6 bulan ke depan. Yang kedua adalah asuransi kesehatan. Nah, sekarang kan ada BPJS, tenang lah ya. Jadi kenapa asuransi kesehatan itu benefitnya bagus? Orang kan bilang menyangka bahwa benefit itu adalah hasil dari uang, gitu ya. Uang yang dapat berarti itu keuntungan. Benar? Nah, mereka lupa kalau uang yang udah ada terus diambil itu juga kehilangan, tuh bukan benefit ya. Itu keuntungan juga. Jadi keuntungan tuh uang yang udah kita kumpulin terus nggak diambil, itu kan keuntungan juga gitu. Jadi bukan penambahan aja, pengurang juga itu adalah keuntungan buat kita. Kalau tidak dikurangi duit tabungan kita berarti untung. Kenapa harus ada asuransi kesehatan? Ya itu, di saat kita udah mati-matian ngumpulin duit, tiba-tiba direnggut begitu aja habis ya kan, itu kerugian, loss ya. Nah, ketiga balik lagi ke dana hari tua, itu yang berhubungan dengan yang tadi cerita tadi yang dari Limra itu. Nah itu kita harus pastikan bahwa si keranjang keamanan tuh penuh semuanya. Jadi jangan lupa kalau udah punya income, sisihkan buat dana darurat 3-6 bulan ke depan, dana asuransi atau tadi BPJS atau bisalah yang udah punya yang murah-murah, tapi harus punya, itu wajib sebetulnya. Yang ketiga dana pensiun. Nah itu harus mulai sisihkan. Nah setelah dipotong itu juga ternyata masih ada lebih. Nah baru kita beralih ke keranjang berikutnya, growth bucket. Jadi keranjang pertumbuhan. Nah di situ kita bisa simpan buat, kalau kalian kerja ya bolehlah simpan buat bisnis lah, buat tambahan income, atau ikut instrumen perbankan kayak deposito atau reksadana, itu yang buat menumbuhkan uang kita, gak ada tambahan income dari kita kerja gitu. Nah kalau ini semua sudah terpenuh, baru boleh beralih ke keranjang namanya luxury bucket gitu. Jadi keranjang senang-senang, happy-happy. Nah kalau di keranjang ini jangan harap ada pertumbuhan uang ya, ini banyaknya spend pengeluaran. Tapi ingat, sebelum menjurus ke sini, pastikan nanti ada ya di sini gambarnya. Diedit. Harus ada ya keranjang berikutnya. Jadi harus isi full dulu keranjang 1, 2, dan 3. Oke, kenapa harus dilakukan itu? Misalnya kita keranjang 1, abaikan asuransi kesehatan misalnya. Kita penuhin yang dana pensiun, dana pertumbuhan, terus dana luxury tadi. Tiba-tiba ya bolehlah kita tahu sekarang itu stroke ya, terus darah tinggi, pecah pembuluh darah gitu. Amit-amit kejadian begitu aja. Pasti yang digrogoti awal untuk di-spend itu pasti uang yang ada di keranjang nomor 3 dulu dong ya. Aduh kayaknya kita nggak jalan-jalan dulu deh, si ayah sakit harus ada butuh biaya, berarti kayaknya ini yang diambil. Nah kalau masih kurang gimana? Keranjang keranjang deposito, cuma
itu masih mending lah, stop sampai di situ. Kebayang nggak kalau mulai bergeser lagi ke pertanyaan yang satu lagi? Iya. Nah, kejadiannya apa sih, Pak? Jadi nggak punya simpanan sama sekali. Itu udah nggak punya simpanan dan ada habis. Nah, kenapa harus ada insuransi di situ? Karena dia mampu melindungi semua 3 keranjang kalau itu terjadi. Gitu. Jadi pastikan punya dulu. Memang berat. Ya apalagi buat milenial. Cuman kalau saran saya sih buat milenial tuh selalu prioritaskan memang kebutuhan daripada keinginan. Kenapa? Karena memang kodrat manusia itu ya nggak puas ya. Nggak. Soal misalnya kamu gajian lah ya. Tiba-tiba ada pengajian, kerudungnya sama nih. Gitu ya. Iya ada pengajian, katanya harus pakai bajunya yang samaan. Biasa gitu ya? Iya. Ada. Ya udah ada katanya 3.000 warnanya yang krem ke toko lah ya. Nah kalau yang saving plan-nya bener, nah ini nih yang tipe bener gitu, di saving dulu, bawa duit 3.000 gitu ya. Di toko mana? Toko hijab ini gitu. Nah kita datang kan udah langsung tinggal, oh itu tuh 3.000 ya, iya warnanya coklat krem yang sama yang lain. Nah kita juga nggak ada keinginan yang lain karena udah dipas-pasin gitu. Itu kebutuhannya. Kebutuhan saya datang beli hijab warna krem, ya udah bayar selesai, bener nggak? Oke. Nah ini yang tidak planning. Duit gaji dibawa semuanya. Masuk ke toko hijab, udah dapat yang hijab yang 3.000. Nengok kanan dikit. Wow, ini lebih bagus nih. Wah, duit 1,5 juta nih ya. Waduh, kalau ini dipoto gue pasti paling gelis, paling glowing, paling cantik kalau itu. Tanya, berapa harga? 1,5 juta. Wah, cocok. Langsung dibeli. Langsung gitu. Itu keinginan yang sebenarnya nggak bisa ditahan. Ya cara mampu menahan hasrat keinginan itu ya saving dulu lah. Kan malas juga kan kalau gitu. Jadi dia bawa duit sekebutuhannya aja. Tuh, jadi buat kebutuhan saya ini biaya segini ya udah selesai gitu. Keinginan saya sih gede tapi duitnya nggak cukup nih. Udahlah lupain gitu. Nah, itu salah satu cara menekan keinginan. Jadi itu ya yang tadi keranjang nomor 1 isi dulu lah. Kenapa ya tadi dana pensiun tuh kalau bisa jangan jadi udah kayak habit. Aduh kayak apa lah. Jadi harus diprioritaskan isi. Nanti kita sadarnya setelah 40 tahun kemudian ada di posisi mana. Kita nggak tahu hidup berjalan. Kalau lulus aja sih oke lah. Tapi ada yang jamin bahwa hidup kita semulus mukanya itu Luna Maya. Enggak lah ya pasti. Gitu ya, ada benturan apa nih solvingnya, ada problem apa sih ini solusinya kan. Hidup pun selalu ada solving problem, nggak bisa dibiarin kan kalau ada ini. Nah itu dari awal kita udah siapin nih. Sakit bayar, kita nggak usah ngeluarin, ada perusahaan yang menjamin ya kesehatan kita. Dari pemerintah juga ada, swasta boleh lah gitu. Nah tiba-tiba kita udah pensiun. Kita kan bukan pegawai pemerintah ya yang ada pensiunnya. Gimana? Tiba-tiba, udah selesai nih kerja. Lah, aku punya apa? Nah, aku ingat aku nyimpenin duit dari dulu. Kenapa? Jangan pikir kalau orang pegawai negeri itu punya uang pensiun. Enggak loh. Dia tuh sama, dipaksa untuk menyimpan gajinya setiap bulan untuk dipotongin. Sama. Nah untuk swasta kayak kita nggak ada yang maksa gitu. Jadi baliknya ke kesadaran masing-masing aja. Ya tekan dulu. Kalau bahasanya kita itu delay gratification, menunda kesenangan dulu gitu. Menunda kalau apa-apa yang mau kita lakuin ya planning aja dulu. Misalnya saya, kebutuhan saya itu sehari itu 50.000 misalnya. Tiba-tiba di tengah jalan ada apa-apa ya tunggu aja dulu. Misalnya kalau saya jatah makan 50.000 nih, kemudian yang minta traktir, boleh lah, tapi nanti ya, misalnya 10 hari ke depan, karena udah dipasin, saya pengeluarannya segini, 10 hari ke depan oke, ditunggu. Nah, pas sebelum waktunya kita traktir, ya kita bakal di rumah aja makan siangnya. 10 hari,
ada 500.000, ayo traktir. Jadi kita bisa naktir orang, tapi kita juga tidak menambah jumlah biaya hidup pengeluaran kita. Udah di planning aja. Itu enak kok sebenarnya. Jadi gaya hidup itu ada yang diciptakan atau yang tergerus biaya hidup gitu. Bayangkan karyawan-karyawan, kok gaji gua naik tapi gua nggak bisa saving ya, naik sedikit motor ganti. Biaya hidupnya juga naik. Iya, biaya hidup biasa makan warteg udah mulai naik lagi gitu. Nah itu dia tidak memplanning biaya hidup. Kalau udah di planning biaya hidup, saya kebutuhannya pokoknya nggak boleh lebih bulan ini 1,5 juta aja. Ya bodo amat, mau di stick yang mahal juga nggak apa-apa. Tapi di ujung bulan tanggal 30 itu habisnya hanya segitu aja. Berarti 10 hari terakhir ya bubur terus. Tapi ya 1,5 juta aja tuh. Ya jadi kita mau spend uang itu yang udah jatah 1,5 juta itu misalnya mau happy di awal, di tengah atau di akhir. Sang bubur terus apa dendam, lihat lu tanggal 30 gua makan ceng 1 jutaan gitu. Bodo amat, itu kan kita udah meng-create biaya hidupnya gitu. Jadi tentang investasi sih sebetulnya yang penting punya disposable income dulu, punya duit lebih dulu, uang dingin. Jangan investasi apa-apa tapi jadi nggak makan, itu kan begitu. Bagaimana penjelasannya? Jadi yang terpenting itu punya simpanan dulu, baru merambah ke mungkin investasi atau mungkin usaha gitu. Nah, amankan dulu keran yang satu, baru udah penuh isi keran yang berikutnya. Kalau untuk saving itu, kalau menurut Bapak itu apakah ada sebaiknya gitu berapa persen dari income? Rata-rata sih kalau orang yang standar tuh 20% dari income. Tapi ada yang sampai kebangetan juga ada. Jadi dia ya itu yang delay gratification. Pokoknya gue susah sekarang nggak apa-apa, yang penting datanya nanti. Karena ada yang ekstrim sampai 60% dari gajinya dia udah simpan duluan tuh. Itu bagus sih, tapi ya nggak, ya bukannya nggak begitu banget. Kalau dia nyaman dengan kondisinya, biarin aja, apa-apa. Kita juga kan kebutuhannya Bapak nggak tahu. Cuman ya sebisa-bisa kita memanage atau meng-create gaya hidup kita dan kita nyaman juga sih sebenarnya ya maksimal Bapak ya ciptakan sendiri lah. Jangan sampai kita diatur dari income, gaya hidup diatur dari income. Misalnya kita punya kantor di gang, maksain beli mobil tuh parkirnya 200 meter, tapi demi gaya hidup paksain kan nggak efektif lah sebetulnya. Maksudnya ya normal-normal lah, nggak liatin nyusahin orang juga. Ada pride tapi nggak berlebihan, apalagi masih milenial. Apa-apalah, lihat aja mau sekarang digitu orang, nanti 10 tahun lihat. Dia yang punya saving lebih banyak gitu. Terus kalau Bapak di umur saya yang masih 21 gitu, udah dapat gaji dan aku tuh mau nabungnya tuh di mana, lebih baiknya tuh di mana? Untuk awal sih bebas ya, karena untuk simple investment tuh ya menabung aja dulu. Karena untuk investment tuh, jadi investasi tuh sebenarnya nggak ada yang bisa memprediksi siapapun. Tuh naik turunnya kayak ya banyak faktor yang bikin investasi itu, ya kayak isu-isu atau gejala alam atau politik atau ya banyak hal. Jadi kalau untuk awal ya mending nyimpennya boleh dari LM juga, emas batangan kayak gitu sih. Sebenarnya kumpulkan itu naik turun tapi tetap naik lah, di masa depan bagus. Atau untuk awal ya nabung di bank yang ada lah, beberapa bank BUMN itu yang nabung nggak ada biaya administrasi dan nggak ada itu, ada buat memulai usaha itu. Ada juga jenis tabungan jangka panjang di perusahaan-perusahaan investasi yang saving, tapi ambilnya yang pasti ya, yang pasti uangnya balik gitu, atau yang ada penerimaan yang nggak ada turun-turunnya gitu. Itu banyak nanti literasinya cari aja. Ada misalnya nabung harus sekian tahun, diambil sekian tahun gitu, atau saving investasi plan-nya misalnya saya mau ambil itu uang di usia saya sekian, itu ada banyak. Tapi lihat
literasi sih gampang zaman sekarang ya, googling aja misalnya Big Five lah carinya yang aman-aman lah itu, yang aneh-aneh. Ada link isi klik, wah bakal masukkan sekian puluh 100%, ya jangan. Kita lihat literasi siapa ownernya, terus grade-nya perusahaannya gimana, nah baru kita tanya-tanya gitu. Terus kita baca policy-nya, kebijakannya, dalamnya gimana, aturannya gimana, terus ya aman. Yang penting yang tadi, niatnya nyisain duitnya. Kalau nggak niatnya nggak ada disposable income ya, disposable income ya jangan. Kenapa? Ya jangan sampai pakai uang sehari-hari dipakai buat investasi, nggak bagus. Ya nyamainin diri kita. Oke, begitu. Sekian. Atau ada lagi yang mau ditanyain? Kalau misalnya kan sekarang tuh banyak nih kayak aplikasi untuk investasi gitu. Nah, itu gimana menurut? Oke. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya investasi itu boleh-boleh aja ya. Cuman kita tidak ada orang yang bisa menjamin investment. Investasi itu tidak bisa dijamin apapun juga. Di saat kita mau terjun ke investasi yang model seperti itu ya, tadi saya bilang lihat dulu grade-nya, legalitasnya, terus historicalnya. Kalau bisa ambil yang Big Five, yang orang banyak lakuin. Terus tapi itu setelah kita yang tadi saya bilang penuhi dulu yang itu, baru kita beralih ke yang model-model aplikasi kayak gitu apa. Ya sampai basic yang kita punya kopong, kita mulai beralih ke investment yang berisiko. Jadi malah hancur semua. Kan kita harus pahami itu mainan di saham, obligasi, perbankan kan. Kalau saham kan itu percepatan gede sekali sih. Kita nggak tahu kapan waktu ambil, kapan waktu beli, kapan waktu jual, itu kan harus dipelajari banyak. Sebelumnya buat milenial saya saranin sih yang aman-aman aja, yang ya high end, itunya nggak begitu tinggi, sedang bisa mulai di reksadana atau ya nabung aja dulu lah. Gitu. Mau nanya kan tadi tuh ada 3 bucket tuh kayak short term, mid term, sama long term. Nah itu bagaimana sih cara menentukan short termnya sekian, mid termnya sekian, long termnya sekian? Itu bucket yang itu sebenarnya lebih ke model yang savingnya ya. Ini savingnya short term. Nah itu harus memplanning kebutuhan dulu. Apa sih kebutuhannya? Berapa sih nilai yang dikejar? Kan kalau buat short term kan buat ya vacation bulan depan lah, dan kita mau pergi ke ini dengan budget misal 1 juta, sementara duit kita ada sekian, berarti kita harus siapin dana untuk ngisi bulan depan tuh berapa gitu. Berarti harus irit nih misalnya kalau nggak ada. Nah untuk midterm ya boleh lah, misalkan tahun depan saya pingin apa gitu, atau biaya sekolah juga bisa 5 tahun ke depan itu masuk ke ini ya. Misal yang kita kerjain uang 100 juta dalam 5 tahun ya, mulailah kalkulasi berapa yang harus kita sisihkan. Jadi kan setting plan-nya dulu yang benar. Sebenarnya kebutuhannya berapa sih di waktu yang ditentukan itu. Kalau udah jelas 100 juta dibagi 5 berarti harus ada 20 juta per tahun. Nah, bagi aja 12. Jadi kita harus minimal nyimpan uang sekitar 2 juta, nggak sejuta 800 sekian. Nah, kalau untuk hari tua, ya kamu mau pensiun seperti apa? Mau pensiunnya biasa-biasa aja atau settle, atau ya maksudnya kita setting plan buat retire plan. Saya mau pensiun dengan gaya hidup seperti ini. Nah, ada beda-beda lah orang. Ada ya, saya kalau udah pensiun saya pinjanya terus, saya pengen main kemana saya suka. Ada orang yang pengen pensiun, saya pengen diem di desa, punya rumah kecil, punya kolam ya itu kan balik ke masing-masing loh. Atau ada orang yang pensiunnya saya di keagamaan banyak. Jadi semua by setting rencana ke depannya mau apa dari uang yang disposable income gitu.
Jadi mungkin planning nilainya berapa gitu ya? Iya. Berapa kebutuhan di teacher di masa depan tuh berapa sih kebutuhannya saya? Jadi saya harus kalkulasi dari sekarang. Kalau dananya cukup ya tidak masalah. Tapi kalau itu kebutuhan yang harus benar kita ambil, tapi budgetnya kurang ya berarti kita harus irit-irit di kebutuhan yang lain. Misalnya jajannya dikurangi atau orang yang biasa ngerokok jadi enggak. Itu kan karena priority ya, asasnya mendahulukan yang paling utama itu kebutuhan. Pokoknya saya 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan saya mau umroh gitu ya. Berarti kalau budgetnya pas-pasan harus ada yang korbanin. Orang perokok ya berarti ngerokok dulu lah 5 tahun ke depan 20.000 kali sebulan 16.000 lumayan, kali setahun 7.200.000 kali 5 35 juta umroh lah. Nah, jadi jangan budget pas-pasan tapi jiwa sosial jiwa sosialita itu enggak. Jadi ya tahu diri lah kita, tauin berarti ada sesuatu yang harus dikurang karena kalau saya maksain nggak bisa ya sampai jadi ini enggak itu enggak gitu. Apalagi Mungkin cukup Pak. Oke. Seperti itu aja. Begitu aja. Berarti terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ya lebih kurangnya ya segitulah. Jadi saya bisa ya sedikit memberi advice buat ya bijaksanalah memakai uang. Terlebih kan masih muda, euforianya masih tinggi. Ngerasa dulu sama orang tua dibatasin buat uang jajan, sekarang punya sendiri apa-apa ya jangan lah. Ya milenial boleh, tapi kalau pikir dewasa itu lebih bagus buat saya. Gitu, jadi lebih bijak lagi ya. Oke, terima kasih buat kunjungannya ya, sama-sama. Hari. Terima kasih Pak, semoga bisa mencerahkan kita ke depannya supaya nanti hari tuanya lebih terplan. Amin, ya oke, terima kasih. Mungkin demikian saja konsultasi kami mengenai bagaimana cara pengelolaan keuangan yang tepat. Terima kasih juga kepada Pak Dura Prayoga Arum yang sudah memberikan pencerahannya. Sama. Ya. Selamat siang. Oke, selamat siang.